Shalom saudara-saudari terkasih. Melanjutkan tentang apa yang kemarin kita sudah sama-sama dengar, yaitu bahwa ada Yesus yang lain dari Yesus yang benar dan yang asli. Jadi ada Yesus palsu yang diberitakan. Nah, ini rupa-rupanya gejala yang menunjukkan bahwa kita memang ada di penghujung zaman, saudara ya. Ketika itu heboh, saya menyampaikan ya dengan apa yang bisa saya lakukan di dalam grup sosmed. Saya sampaikan ini loh bukti bahwa pengajaran pendeta tersebut memang sudah jelas-jelas bidat, sesat, ini Arianisme, ini tidak mengakui bahwa Yesus berasal dari kekekalan, tidak mengakui bahwa Yesus adalah Logos, kesetaraan dari Yesus dengan Bapa sebagai Allah itu tidak diakui. Jadi memisahkan antara Yahweh, Yahweh itu dengan Yesus Kristus. Ya, itu pendapat dia, saudara, pendapat pendeta yang bidat tersebut. Nah, ketika saya sampaikan bukti-buktinya, karena dalam diskusi itu ada yang banyak yang membela, mempertahankan bahwa maksudnya bukan begitu, maksudnya begini, itu dipotong. Omongannya dicuplek, dipotong, kemudian dipelintir, kemudian dihajar habis gitu ya. Padahal kan panjang, sesi-sesinya panjang, harus diikuti semua. Ya, saya kira tidak demikian. Sebuah pernyataan itu harus benar, karena kalau tidak itu bisa mewakili akan seluruh dari apa yang akan dia sampaikan. Meskipun nanti ada klarifikasi yang sepertinya memutar kembali muter, tetapi pernyataan demi pernyataan yang disampaikan oleh pendeta tersebut jelas itu Arianisme, itu bidat yang tidak percaya, dia bilang ya, saya tidak percaya, dulu percaya sekarang tidak, bahwa Yesus Kristus anak Allah itu setara dengan Bapa. Ya, itu pendapat dia, itu Arianisme. Kalau dia mau ngaku, saya setuju dengan Arius gitu ya, saya setuju dengan Arianisme, itu malah saya lebih angkat jempol. Berarti dia jantan ya, saudaraku, ya fair ya, daripada bulat-bulat kayak gini. Nah, saudaraku, setelah saya sampaikan, kemudian ada seorang teman hamba Tuhan yang mengirimkan akan sebuah ayat dari Filipi 1 ayat yang ke-18. Saya bacakan, saudaraku ya, ini adalah surat dari Rasul Paulus pada jemaat Filipi. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, aku Paulus bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Nah, kalau saudara lihat di atas ayat 15 ya, ini kita naik atas ya, kita lihat latar belakang dari ayat 18 tadi. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Jadi Tuhan Yesus Kristus, Injil itu diberitakan karena dengki. Ada hamba Tuhan dipakai Tuhan yang memberitakan Kristus, aku juga tidak mau kalah gitu ya. Kemudian aku juga memberitakan Kristus gitu ya. Dan perselisihan, karena ini dua yang tadinya bareng tapi kemudian karena beda pendapat, ya tidak tahulah mereka beda karakter atau apa, berselisih, kemudian dia semangat memberitakan sendiri, pecah gitu, yang memberitakan Kristus. Ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik, ada yang tidak seperti itu. Berarti ada yang memberitakan Kristus, tetapi sebetulnya dia membawa kedengkian atau membawa roh perpecahan gitu ya. Kira-kira begitu bahasa lainnya. Kemudian ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, ini yang dengan maksud baik ya. Yang tadi dikatakan ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik, mereka ini memberitakan Kristus dengan kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi Paulus ada di penjara karena membela Injil, ada yang memberitakan karena kasih. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Jadi ada yang tidak peduli Paulus masuk penjara, ya sudah tidak urusan. Mereka memberitakan
Injil memberitakan Kristus karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Ya, maksud apa? Ya mungkin dapat persembahan, dapat ketenaran, dapat penerimaan, dapat apa itu? Kepopuleran, ya maksudnya macam-macam saudaraku. Hati-hati loh ya. Hamba-hamba Tuhan itu kalau tidak waspada bisa kejebak di sini ya. Maksud yang tidak ikhlas dalam memberitakan Kristus. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ketika ini ada orang yang nggak suka sama Paulus, kemudian dia di luar menjadi beken, menjadi terkenal, sangkanya bikin Paulus itu tertekan gitu ya. Wah, ini orangnya memusuhi aku, sekarang dia dipakai Tuhan begitu ya. Kira-kira pikiran dari orang tersebut memperberat beban dari Paulus di dalam penjara. Kemudian sampailah pada ayat 18, ini adalah pernyataan dari Rasul Paulus. Tetapi tidak mengapa, kata Paulus, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi maksud daripada ayat 18 itu, orang memberitakan Kristus yang diberitakan itu benar, saudara. Injil yang diberitakan itu tidak salah, tidak melenceng. Tapi motivasinya ada yang karena ingin bersaing dengan Paulus yang dulu pernah ngetop gitu ya. Dia juga pengen ngetop. Karena perpecahan, karena dengki dengan kepopuleran Paulus, dan sebagainya. Sangkanya itu bisa membuat Paulus stres. Enggak, Paulus bilang, maksud baik, maksud tidak jujur, maksud palsu, itu enggak masalah buat aku. Karena Kristus atau Injil yang diberitakan itu tetap asli. Nah, ini berbeda dengan kasus yang hari-hari ini atau keributan yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Yang diberitakan pendeta itu adalah Kristus yang lain, Yesus yang lain. Nah, itu yang ada di dalam 2 Korintus tadi, saudaraku ya, saya sampaikan. Ini kemarin sudah ya, ini saya ulangi ya. Ayat 4, 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Saudara, kalau ada orang memberitakan Yesus yang lain, jangan sabar saja, tegas. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ini, saudara, Yesus yang lain. Lah kalau Kristusnya lain, itu Paulus tidak bersukacita, saudaraku. Jadi di sini dibedakan. Nah, saya jawab, kalau Kristusnya palsu, itu kita tidak boleh bersukacita. Kristus palsu yang diberitakan ini menyesatkan. Kristus asli diberitakan motivasinya tidak murni, itu tidak apa-apa, begitu loh, saudara. Asal yang diajarkan, yang disampaikan, yang diberitakan itu benar. Seperti gini, saudaraku. Ya, ini ada saya dengar dari seorang hamba Tuhan, bagus ilustrasinya. Ada seorang guru mengajarkan 5 tambah 5 sama dengan 10. Matematika dasar, saudaraku ya. 5 kali 5 sama dengan 25. Itu betul atau salah, saudara, matematikanya? Betul, ya kan? 5 kali 5, 25, 5 tambah 5, 10. Betul. Tapi kemudian pendeta itu, guru tersebut yang ngajar itu, dia korupsi, ketahuan, ditangkap polisi, masuk penjara. Nah, pertanyaan, apakah murid-murid berkata, oh sudah aku tidak percaya pada Pak Guru. Berarti apa yang dia ajarkan 5 kali 5 sama dengan 25 itu salah. Apa begitu? Tidak, saudaraku. Ajarannya tetap benar. Orangnya yang nggak benar, korupsi, masuk penjara. Itu. Ngerti ya? Ada ilustrasi yang lebih kasar lagi. Sambil ngerokok
dia berkata merokok itu mengganggu kesehatan, bull gitu ya. Nah itu kata-kata dia itu benar atau salah? Merokok itu mengganggu kesehatan. Benar, tapi tindakan dia nggak benar. Jadi kita memisahkan, saudara. Itu sama seperti ini tadi. Ada orang yang memberitakan Injil, nggak jujur, nggak tulus. Ya dia nggak dapat upah dari surga. Dia jadi kayak keledainya Bileam yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi dia tetap keledai itu, saudara. Cuma dipakai sebagai salon. Dia sendiri tidak dapat berkat gitu, orang-orang seperti itu. Tapi bukan berarti Kristus yang dia beritakan, kalau itu Injil yang benar, itu salah. Enggak. Sekarang ada pemberita Injil, saudaraku ya. Ada pendeta yang hebat memberitakan Injil. Pengajarannya bagus, pengajarannya oke. Betul-betul benar, ajarannya benar. Tapi ketika pendeta itu terlibat skandal di dalam rumah tangganya, dia punya selingkuh dengan wanita lain, dia punya istri, punya anak dengan wanita lain, itu apakah pengajarannya ini otomatis juga ikut hancur? Seharusnya tidak. Tetapi memang faktanya kita sebagai manusia, setelah kita mengetahui si pembawa pengajaran, si pengajar itu atau si hamba Tuhan, si pendeta itu hidupnya tidak benar, kita otomatis juga dengerin pengajarannya juga rotok males gitu. Itu saya ngalami, saudaraku. Saya ngalami. Tapi dalam pengertian, dalam pemahaman kita tidak boleh, saudara. Kita harus seperti Paulus. Tetap itu Injil yang benar. Kita tetap hargai. Masalah orangnya menyimpang, ya itu soal lain, saudara. Nah, sebaliknya ada orang yang perbuatannya baik-baik, perbuatannya oke, tetapi yang diajarkan salah, ya kita ngomong ini salah. Jadi meskipun ya pendeta yang tadi ngajarkan Yesus itu bukan Allah yang sejati, tidak setara dengan Bapa dan sebagainya, ya kalau dia ngajar begitu bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi dan sebagainya, hanya kuasa. Kalau dia ngajarkan itu, kita katakan itu sesat, itu bidat. Meskipun dia mungkin baik, ya dia suka nolong, dia baik sama tetangga, keluarganya tidak ada masalah dan sebagainya. Paham ya saudaraku ya, kita ini jadi dewasa. Kita mau Tuhan Yesus yang benar. Tuhan Yesus yang sejati, bukan Yesus yang lain. Haleluya. Jadi kalau Kristus yang lain yang diberitakan, Kristus palsu yang diberitakan, ya kita tolak. Kita tidak bersukacita. Sebaliknya, Kristus yang asli diberitakan oleh orang yang tidak jujur maupun tidak tulus, ya kita harus bersukacita karena Injil diberitakan bagaimanapun juga. Tuhan Yesus berkati.